Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilus Ciksawidiani dengan akhiran stambuk 256. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bangun datar layang-layang. Jadi, bangun datar layang-layang merupakan salah satu bangun dua dimensi dengan 4 sisi. Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, terdapat layang-layang dengan sudut ABCD dengan dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AD, sedangkan sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Layang-layang juga mempunyai dua diagonal, yaitu diagonal A ke C. Yang pertama yaitu diagonal A ke C, dan yang kedua yaitu diagonal D ke B atau B ke D. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan akhiran stambuk 278. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan rumus dari luas layang-layang. Seperti yang kita lihat di sini adalah layang-layang utuh. Kemudian layang-layang ini kita potong menjadi dua bagian. Seperti yang kita lihat, inilah hasil dari layang-layang yang telah digunting sehingga membentuk menjadi dua segitiga. Di sini adalah dua segitiga yang tadi layang-layang kita potong menjadi dua, jadi sehingga membentuk dua segitiga. Di sini kita lihat segitiga yang atas kita tandai dulu. Alasnya ini kita tandai dengan A, sedangkan untuk tingginya kita tandai sendiri dengan B. Begitu juga yang di bawah, A, B. Terlebih dahulu kita cari yang segitiga yang bagian atas. Seperti yang kita ketahui, rumus segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kita tulis luas segitiga 1 sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, sama dengan 1/2 nya kita turunkan dikali alasnya kita tandai tadi dengan A, dan tingginya kita tandai tadi dengan B. Sedangkan B ini adalah 1/2 B. Kita tulis 1/2 B. 2 yaitu mencari luas segitiga 2. Sedangkan rumus seperti rumus di atas, luas segitiga 2 sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kita turunkan, 1/2 nya diturunkan, alasnya seperti tadi, alas kita tandai dengan A dan T-nya kita tandai dengan B. Seperti yang kita lihat, B adalah 1/2 B. Sudah? Untuk mencari rumus dari luas layang-layang adalah luas layang-layang sama dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2. Luas segitiga 1 tadi adalah 1/2 dikali A dikali 1/2 B, ditambah luas segitiga 2 tadi adalah 1/2 dikali A dikali 1/2 B, sama dengan seperti yang kita lihat, luas segitiga 1 adalah 1/2 dikali A, luas segitiga 2 1/2 dikali A, jadi kita turunkan saja 1/2 dikali A. Untuk 1/2 B nya kita dalam kurung 1/2 B kita tambah dengan 1/2 B, sama dengan kita turunkan 1/2 dikali A dikali 1/2 B ditambah 1/2 B itu 1/2 ditambah 1/2 itu hasilnya 1, jadi 1 B. Untuk 1 itu tidak usah kita tulis B saja, jadi B. Seperti yang kita ketahui sama dengan untuk mencari rumus luas layang-layang 1/2 dikali A-nya tadi adalah merupakan diagonal 1 yang ini. Diagonal 1 dari layang-layang, jadi kita tulis dengan diagonal 1 dikali B-nya tadi adalah diagonal 2 yang ini. Jadi kita tulis dengan diagonal 2. Jadi inilah pembuktian dari rumus luas layang-layang menggunakan pendekatan segitiga.
Perkenalkan, nama saya Nabila dengan akhiran Stanbook 302. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus keliling layang-layang. Di sini kita lihat bersama sudah ada gambar dari layang-layang. Jadi rumus keliling dari layang-layang adalah S ditambah S ditambah S ditambah S. S itu apa? S adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sisi-sisi apa sajakah itu? Sisi AB ditambah dengan sisi BC. Sisi BC ditambah dengan sisi CD. Sisi CD ditambah dengan sisi DA. Sisi AB ditambah dengan sisi BC. Sisi BC ditambah dengan sisi CD. Sisi CD ditambah dengan sisi DA. Atau ditandai dengan A ditambah A tambah B ditambah B, atau didistribusikan dengan 2A ditambah B. Jadi rumus dari keliling layang-layang adalah 2 ditambah A ditambah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn, akhiran Stanbook 196. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal menentukan luas dan keliling layang-layang. Rumus luas keliling layang-layang adalah L sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi 1/2 kali diagonal 1 ini 21 cm kali diagonal 2 ini 24 cm. 1/2 dikali 21 kali 24 hasilnya 504. Nah, 1 kali 504 yaitu 504 dibagi 2. Nah, maka hasil dari luas layang-layang adalah 252 cm². Nah, sekarang kita akan mencari kelilingnya. Diketahui A sama dengan 13, B-nya sama dengan 20. Jadi, nah, cara penyelesaiannya yaitu K sama dengan 2 kali A tambah B. K sama dengan 13 ditambah 20. K sama dengan 13 ditambah 20, 33. Jadi hasil dari keliling layang-layang tersebut adalah 66 cm. Kenapa? Karena 2 kali 33 hasilnya 66 cm. Sekian. Baik, saya Logik Sawidiani dengan akhiran Stanbook 256 akan menjelaskan apa itu pi. Jadi, pi merupakan rasio keliling lingkaran dengan diameternya. Secara matematis, pi digunakan untuk menghitung volume bola atau keliling atau luas lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Kirana, A40121296. Di sini saya akan menjelaskan tentang keliling lingkaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan keliling lingkaran. Di sini saya pakai dua contoh. Yang pertama diametri 14 dan yang kedua diametri 10. Yang pertama diameter 14. Apakah diameter 14 merupakan kelipatan dari 7? Ya, jadi diameter 14 ini kelipatan dari 7. Kelipatan 7 ialah 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Jadi K sama dengan pi kali D. K
K sama dengan 22/7 kali 14. Karena 14 bisa dibagi 7, jadi 7 bagi 14 sama dengan 2. Dikalikan 22 kali 2 sama dengan 44. Jadi keliling lingkaran dari 14 ialah 44 cm. 3. Baik, yang selanjutnya diameter 10. Diameter 10 apakah dia merupakan kelipatan dari 7? Tentu saja tidak. Jadi kita ambil ini 3,14. Jadi K sama dengan Pi kali D. K sama dengan 3,14 kali 10 diameternya. Cara mengalikannya untuk gampang, 3 satu angka di belakang koma. 31,4 kali hilangkan 0 1 sama dengan 31,4 kali 1 hasilnya 31,4. Jadi diameter 10 keliling diameter 10 ialah 31,4 cm. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Selvia, akhiran Stambuk 320. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus luas lingkaran. Ini adalah gambar lingkaran yang utuh, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian ini kita bagi menjadi 3 potong bagian. Di sini saya akan menggunakan pendekatan melalui persegi panjang. Inilah hasil dari potongan-potongan lingkaran menjadi persegi panjang. Seperti kita ketahui, rumus luas persegi panjang adalah P kali L, yaitu panjang kali lebar. Sini kita lihat panjangnya adalah 6 buah juring berwarna merah, di mana 6 buah juring adalah setengah dari keliling lingkaran. Ini setengah dari keliling lingkaran. Adapun lebarnya adalah R, yaitu jarak antara titik pusat dari suatu titik pada lingkaran atau jari-jari. Dapat disimpulkan rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kali R. Dapat disederhanakan yaitu Pi R kuadrat. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina dengan akhiran Stambuk 235. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh mencari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Soalnya sebuah roda sepeda yang berbentuk lingkaran memiliki diameter sebesar 14 cm, maka luas dan keliling roda tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya diketahui D sama dengan 14 cm, R sama dengan 1/2 dikali 14 sama dengan 7 cm. Kenapa di sini 7? Karena 1 dikali 14 sama dengan 14, dibagi 2 sama dengan 7. Penyelesaiannya untuk mencari luas lingkaran, di mana luas lingkaran itu adalah L sama dengan Pi dikali R kali R kali R. Jadi L sama dengan 22/7 dikali R kali R. L sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Dikali 7 mendapat 154, 154 dikali 7 mendapat 1078. Jadi 1078 dibagi 7 mendapat 154 cm². Oke, baik. Kita akan mencari keliling lingkaran, di mana rumusnya itu K sama dengan Pi dikali D. Jadi K sama dengan 22/7 dikali D. K sama dengan 22/7 dikali 14. Di sini saya akan mengalikan 22 dikali 14 mendapatkan hasil 308. 308 dibagi 7 mendapatkan hasil 44 cm. Sekian dan terima kasih.